Satu, dua, tiga, buka keong. Halo Sobat LCB, kembali lagi bersama kami di LCB Podcast 2020, informasi aktual seputar Lapas Cibinong. Pada LCB Podcast edisi hari ini, kita akan bahas tentang kantor kita yaitu Lapas Cibinong dengan bintang tamu yang sangat istimewa, yaitu Bapak Wawan Setiawan. Apa kabar Bapak? Siap, alhamdulillah baik. Sebelum lanjut ke pertanyaan, bisa nggak Pak memperkenalkan diri terlebih dahulu? Baik, nama saya Wawan Setiawan. Wawan Setiawan, sekarang saya di staf pengamanan. Saya lahir di Majalengka 5 Oktober 1981. Lengkap banget ya. Cukup tua ya. Oh, jangan sampai ketuker ya. Wawan Setiawan ada 2. Oh, ada 2 ya Pak? Cuman beda bulan aja. Beda bulan. Sama-sama tua, sama-sama 81 tapi. Sama-sama di pengamanan juga? Sama-sama di pengamanan, cuman beda posisi ya. Sebelumnya Bapak Wawan ini bekerja di Lapas Cibinong itu dari tahun berapa sih Pak? Saya bekerja di Lapas Cibinong dimulai dari tahun 2008. Berarti sampai saat ini kurang lebih udah 12 tahun ya berarti. 12 tahun. 12 tahun jalan. Saat masuk ke Lapas Cibinong ini keadaan lapas itu kayak gimana Pak? Kebetulan kita 2008 itu masuk dari segi bangunan juga kebetulan memang belum sempurna ya kemarin itu. Belum sempurna, terus mungkin jalanan dari depan itu kasarnya mohon maaf masih tanah merah. Masih tanah merah? Masih tanah merah. Ya alhamdulillah seiring berjalannya waktu perkembangan perubahan sampai saat ini Cibinong alhamdulillah banyak perubahan. Banyak perubahan. Itu. Berarti sebelumnya penuh perjuangan lah ya? Artinya seiring berjalannya waktu berganti KPLP, berganti Kalapas gitu kan. Kita di perjalanan dengan bekerja sama dengan teman-teman yang lain, Kalapas dengan hasil koordinasi dengan yang lain, dimulai dari Lapas Cibinong belum diisi tahanan, terus sementara waktu pertama diisi narapidana sampai diisi dengan tahanan sampai saat ini. Ya alhamdulillah berkat perjuangan teman-teman dan yang lainnya sampai seperti ini. Oh iya gitu Pak. Awalnya sebelum bertugas di Lapas Cibinong, Bapak Wawan tuh sebelumnya bekerja di mana sih Pak? Jadi begini, sebenarnya kalau boleh saya cerita, dulu cita-cita saya pengennya jadi tentara. Waduh, berbeda jauh dengan sekarang ya Pak? Sekarang jadi tentara langit. Jaga di pos atas. Jadi dari SD memang ditanya sama orang tua sama siapapun pengennya jadi apa? Jadi tentara. Dan kebetulan memang orang tua juga kerja di lapas, di Lapas Majalengka. Mungkin memang harus meneruskan karir orang tua kali ya, karir orang tua juga di Lapas Majalengka. Setelah itu sebenarnya saya sempat melamar jadi TNI, di polisi juga pernah. Ternyata memang garis tangan saya harus di lapas ya, alhamdulillah saya dapat. Ya emang Bapak rezekinya mungkin di lapas ya Pak. Betul. Kalau kata ibarat pepatah dulu tuh, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya Pak. Tapi ada yang buah dibawa kelelawar jauh. Itu beda nanti ya. Oke, jadi selama di Lapas Cibinong ini sudah bekerja di bagian apa saja Pak? Paling pertama saya ditempatkan di P2U waktu itu masih zaman Pak KPLP-nya Pak Ramdhani Boy dan Kalapasnya masih Pak Jarod. Cuman beberapa bulan di P2U, setelah itu di pengamanan. Waktu itu masih ada 3 regu pengamanan. Waktu itu ada Karupamnya Pak Jimin, Pak Indar sama Pak Heru senior saya. Beliau yang 2 maaf sekarang Pak Heru sudah almarhum, Pak Heru udah pensiun, satu Pak Jimin masih sekarang posisinya ada di staf Kamtibs. Nah setelah di pengamanan tahun 2009 akhir kalau nggak salah di staf pengamanan atau di staf KPLP, dan alhamdulillah sampai saat ini saya masih dipercaya di staf. Dari tahun 2009 masih di staf KPLP. 2009. Oke. Selama bekerja di Lapas Cibinong, ada nggak sih Pak kayak peristiwa-peristiwa yang berkesan atau pengalaman-pengalaman yang unik
selama bekerja di sini Pak? 12 tahun ya Pak? Berarti yang unik ya. Yang unik atau yang berkesan gitu Yang dia? unik saya cerita yang misteri dulu kali ya. Boleh yang misteri kayak misteri kan unik Pak. Jadi mohon maaf kebetulan kami ditempatkan 2008 di sini, Lapas Cibinong ini masih kosong. Lapas Cibinong masih kosong dan kita kasarnya suruh jaga gedung kosong dan peralatan kantor gitu kan. Dan kebetulan konon katanya Lapas Cibinong ini dulunya dibangun di tanah kosong dan katanya orang sini Pondok Rajek ini yang dibangun Lapas Pondok Rajek ini katanya tempat jin buang anak. Nah, Soalnya di samping ada depan makam gitu. kebetulan di samping kanan makam, di samping kiri Ciliwung. Ciliwung, Dan katanya ya. di sini orang sini pun banyak yang takut ke daerah sini Iya. sebelum dibangun Lapas Cibinong. Nah, ceritanya kita dinas malam kontrol 2 jam sekali. Waktu itu ada teman saya nggak sebutin namanya, Iya. takutnya dia. Nah, jadi 2 jam sekali kita kontrol. Waktu itu mungkin saya masih ada patromak ya. Iya, Patromak itu patromak, yang patromak. tank-tank, belum ada center. Jadul sekali ya. Ya kan aku juga zaman dulu mana ada. Nah, ceritanya saya kontrol ke arah dapur gitu kan. Seperti pepatah orang tua ketika ada rumah kosong atau ke tempat-tempatnya kosong, saya disarankan untuk baca salam. Assalamualaikum. 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 Nah, suatu ketika di depan dapur kebetulan itu memang masih kosong, saya baca salam. Nah, waktu itu yang saya dengar kenapa kok ada yang jawab, sedangkan yang saya tahu di situ nggak ada orang. Dan kebetulan kalau memang yang jawabnya laki-laki mungkin komandan saya, mungkin teman saya yang ngajarin saya gitu kan. Yang saya dengar ternyata perempuan gitu kan. Yang saya dengar perempuan. Nah, waktu itu saya berdua sama ada teman saya. Nah, saya dengar, tahu-tahu teman saya udah lari duluan gitu kan. Namanya katakanlah si Abdul ya. Dul, tunggu saya. Kenapa? Udah cepet tunggu saya gitu kan. Saya juga sebenarnya takut juga, teman saya lari duluan. Saya juga sebenarnya bukan lari, jalan cepet aja. Jalan cepet. Kadang ngeri juga ya. Ngeri juga. Dan suaranya perempuan. Setelah saya temuin, kenapa lu lari gitu kan? Kamu dengar nggak suara itu? Iya, saya dengar. Ternyata memang teman saya dengar. Oh, juga, sama-sama gitu. mendengar ya Pak? Sama-sama mendengar. Mudah-mudahan itu udahlah, nggak usah. Iya. Itu. Apa namanya, masing-masing aja. Biasanya memang di tempat-tempat kosong seperti itu. Gitu kan. Dan apa namanya, itu terkait masalah yang misteri lah gitu kan. Saya bilang, cuman saya nggak mau terulang lagi. Itu takut. Kalau di misalkan kerjaan gitu Pak, ada yang paling Kalau di kerjaan mungkin bukan unik lah, kalau menurut saya ini suatu pelajaran berharga. pelajaran berharga ya. Jadi singkat cerita, suatu ketika saya diperintahkan untuk ngawal. Kebetulan CMK-nya kebetulan orang tuanya meninggal, berarti CMK untuk ke tempat pemakaman. Nah, singkat cerita, saya diperintahkan untuk ngawal CMK yang tadi orang tuanya meninggal. Dan pada saat itu kebetulan polisi, kalau nggak salah pada saat mau tahun baruan, banyak kegiatan di luar. Kita koordinasi dengan polisi kosong, bahasanya nggak ada ngawal dari polisi. Kita di pengamanan juga kebetulan tinggal saya yang memang intinya bisa keluar. Pada saat itu saya ngawal keluar, dikasih waktu sampai jam 1. Iya. Nah, dikasih waktu sampai jam 1. Singkat cerita, ini pengalaman baik sekali sebenarnya. Nah, 2010-an kalau nggak salah, 2010, yang saya kawal itu kabur. Iya, kabur gitu kan. Saya bingung harus seperti apa, tapi mau tidak mau, saya lapor komandan saya. Komandan izin, ini orang yang saya kawal melarikan diri. Langsung koordinasi, komandan saya langsung memerintahkan teman yang lain untuk Mencari. ikut mencari seperti itu. Nah, pada saat itu singkat cerita saya kembali lagi ke lapas, dan setelah di lapas bahasanya kita prajurit, kita siap salah. Ketika ditegur sama kalapas, sama atasan, sama siap salah gitu kan. Iya, kamu salah. Nah, di situ saya dapat pelajaran berharga.
ketika atasan atau pimpinan memerintahkan kepada kita ketika di luar prosedur, artinya nggak sesuai dengan prosedur, kita harus dapat menyampaikan. Mohon izin, yang diperintahkan ini tidak sesuai dengan prosedur, atau bisa menyampaikan apa yang harus sesuai dengan prosedur. Nah, pada saat itu berarti saya ngawal sendiri. Nah, mohon izin yang saya masih ingat ketika karena pada saat larinya itu, kaburnya itu, saya pada saat mau ngambil kendaraan, muter balik kendaraan ke depan rumahnya, saya turun mau jemput, ternyata seorang tersebut sudah ada, yang ada. Nah, di situ jadi pelajaran. Ketika saya disuruh ngawal, mungkin pelajaran berharga buat saya kalau bisa berdua sama petugas lapas. Kalau nggak ada polisi harus berdua sama lapas gitu kan. Di situ tapi tetap saya salah. Itu kan saya sampaikan siap salah. Nah, di situ pelajaran berharga kenapa harus bisa menyampaikan ketika tidak sesuai dengan prosedur gitu kan. Nah, saya pun bahasanya ditegur sama pimpinan. Kenapa kamu bawa mobil? Kenapa kamu bawa mobil? Harusnya kamu tuh bawa ngawal, jangan bawa mobil. Kalau saya tanya boleh tanya kembali. Ketika saya ngawal berdua, warga binaan sama petugas, yang bawa mobil siapa? Napi apa petugas? Tugas dong gitu kan, seperti itu. Enggak, ini sekedar curhat aja ya Pak. Bagi ini juga pengalaman untuk teman-teman semua sebagai petugas pemasyarakatan juga, bahwa ya siap untuk menerima teguran ketika memang salah gitu ya Pak. Siap. Kalau menurut saya untuk teguran dan kritik saran itu bahasanya itu hal yang biasa. Dan bisa untuk membangun dari pribadi kita menjadi lebih dewasa gitu kan. Terlebih teguran itu sama kita yang memang baru belajar seperti itu. Oke, selanjutnya nih kan Bapak Wawan kan di staf KPLP ya Pak. Bisa diceritakan nggak sih di staf KPLP itu kan di bagian pengamanan, kegiatan pengamanan apa aja sih yang sudah ada di Lapas Cibinong? Kegiatan pengamanan di Lapas Cibinong alhamdulillah yang sudah berjalan, sering berjalannya waktu. Kebetulan kita di regu pengamanan sudah ada perubahan. Dulunya sempat 3 regu pengamanan, sekarang udah regu pengamanan. Sering berjalannya waktu, berganti KPLP, sudah jelas kalau aturan kurang lebih sama. SOP-nya sama, kan mungkin kebijakan yang menggunakan. Artinya untuk kegiatan pengamanan kebetulan sekarang lagi pandemi corona ya. Iya. Pandemi corona, ada beberapa di kegiatan pengamanan yang bukan ditiadakan ya, dikurangi. Seperti contoh kontrol pelok gitu kan harus memakai sidik jari. Terus kegiatan-kegiatan yang sifatnya menguras tenaga di pengamanan kita kurangi. Kenapa gitu kan? Untuk menjaga kesehatan juga di pengamanan gitu kan. Tapi pada intinya di kegiatan pengamanan menurut saya sudah bagus. Oke, selanjutnya nih agak di luar dari tugas kita, tupoksi kita Pak. Mungkin dari sejarah Bapak Wawan. Sebelumnya katanya kalau kata intel saya. Punya intel. Iya, saya juga punya intel Pak. Katanya Bapak pernah kerja di Seoul. Waduh, siapa yang kasih tahu nih? Coba dong Pak, bener gak sih atau diceritakan Pak gimana nih pengalamannya waktu kerja di sana? Sebenarnya bukan di Seoul ya. Saya tepatnya di Daegu gitu kan. Oh, saya di Korea Selatan ya Pak? Di Korea Selatan, tepatnya di Daegu. Kalau kata orang-orang sih katanya kalau Indonesianya di Bandungnya. Iya. Kalau Seoul ini kan ibu kotanya di Jakarta gitu kan. Jadi memang pada saat itu ya itu tadi saya sempat cerita tadi di awal pernah ngelamar di TNI karena cita-cita saya itu pengen di TNI. 2 kali ngelamar dari TNI, mungkin salah satunya saya kenapa harus pergi ke Korea, di situ malas lah bahasanya. Saya kekeh pengen jadi TNI. Ketika nggak masuk jadi TNI, saya malas kerja di Indonesia gitu kan. Akhirnya saya pengen ke luar negeri aja gitu. Berawal dari
teman saya juga ada yang ngajak. Nah, tahun 2003 kalau nggak salah saya berangkat ke Korea Selatan, pulang 2006. Nah, pada saat itu saya kebetulan di pabrik tekstil, ya. pabrik tekstil gitu kan. Nah, kurang lebih saya di situ 3 tahun. Saya bersama 9 orang Indonesia ya, kebetulan mohon maaf orang Jawa semua, saya orang Sunda satu-satunya di situ. Di situ saya dapat belajar bahasa Jawa gitu. Sampai saat ini saya ngerti bahasa Jawa tapi nggak bisa ngomong aja. Gitu. Nah di situ saya nggak pulang selama 3 tahun gitu kan. 3 tahun Pak? Selama 3 tahun. Berarti fasih bahasa Korea dong Pak? Kalau untuk bahasa dasarnya saya alhamdulillah ngerti waktu itu bahasa lapangan lah gitu. Iya. Karena yang saya tahu Korea itu kalau kita nggak megang bahasa dasar minimal di pabrik itu. Mungkin akan mengganggu kerjaan juga ya. Ketika kita disuruh ngambil kunci atau ngambil apa, ternyata salah gitu kan, bahasanya akan dimarahin sama mereka. Nah, yang saya rasakan ketika di Korea itu yang paling saya nggak suka ketika musim dingin. Musim dingin itu ya Allah gitu kan. Di Indonesia mungkin sepanasnya di Indonesia masih bisa kipas-kipas lah. Nah ketika musim dingin kita kayaknya mau nangis gitu. Pengalaman saya seminggu pertama waktu itu keluar darah gitu kan. Saya takut waktu itu keluar darah. Jadi kata senior saya ketika keluar darah pada saat musim dingin itu biasa katanya, itu fisik kita lagi menyesuaikan lah ya, beradaptasi. Tapi ketika seminggu keluar darah terus itu katanya bisa dipulangkan. Oh gitu. Saya khawatir waktu itu, alhamdulillah kurang lebih seminggu selesai darah keluar atau mimisan saya, alhamdulillah saya kerja terus sampai 3 tahun. 3 tahun ya Pak. Nah pengalaman saya yang paling ini kebetulan saya di Indonesia belum pernah rambut gondrong ya. Iya. Nah, di sana teman-teman senior semua pada gondrong, jadi saya ikut-ikutan gondrong. Emang tapi nggak bermasalah ya Pak untuk rambut gondrong? Nggak masalah, yang penting di Korea kerja bagus. Kalau umpamanya mungkin masalah bahasa harus menguasai gitu kan. Masalah rambut kebetulan juga bisa tidak dimasalahkan. Kita kembali lagi ke pekerjaan kita di Lapas Cibinong. Ini merupakan ikon kita Pak. Papa pasti pulang. Iya. Kita kan tahu Pak, sebagai petugas lapas itu kan jarang pulang. Iya. Pasti anak, keluarga, saudara nyari kita Pak. Iya. Sebagai Bapak Wawan, sebagai petugas pengamanan untuk meyakinkan keluarga Bapak kalau pekerjaan di lapas itu emang jarang pulang. Jadi keluarga itu tidak mencari-cari melulu Pak. Jadi bagaimana Bapak meyakinkan meyakinkan keluarga kalau saya pasti pulang. Kan kita tahu kan kita selalu pulang malam terus Pak. Baik, sebenarnya memang dari awal waktu itu kebetulan KPLP-nya masih Pak Ran dan Boy, saya menikah. Nah disarankan sama Pak KPLP kalau sebelum menikah katanya istrinya bawa dulu biar kita sampaikan. Ini loh kerjaan pegawai lapas itu. Jadi jangan sampai nanti ketika berjalan dan sudah berkeluarga bahasanya karena memang kita ini banyakkan di kantor gitu. Iya, kebanyakan pasti di kantor. Terus gimana caranya istri ini ya tetap selalu saya ingatkan ini loh kerjaan di lapas ini resikonya ini dan kita nggak bisa, dan sebenarnya kita juga udah disumpah sama pemerintah istilahnya kalau kita itu lebih memikirkan kantor daripada keluarga. Cuman mungkin susah juga ya. Seperti itu. Nah, salah satunya untuk mengingatkan istri ya tetap saya ingatkan ketika istri sudah, tapi memang ada saat-saatnya memang istri juga kurang paham iya. Pada saat pengen berkumpul, mohon maaf terkadang ada tugas tambahan atau tugas mendadak atau ada masalah di kantor ya kita mau nggak mau harus datang ke kantor gitu kan. Ya mau nggak mau kita bahasanya tetap minta maaf lah sama istri lah gitu kan, atau besok pada saat libur kita servis full gitu kan. Jangan sampai
terus-terusan seperti ini. Artinya kita ganti dari hari libur itu yang biasanya kita istirahat, kita servis full untuk jalan-jalan lah, walaupun cuma jalan-jalan ke Setu gitu kan. Artinya komunikasi dan ketika ada waktu luang, manfaatkan waktu luang itu ya Pak? Ya, kebetulan ya sekarang kan juga sudah canggih juga ya, ketika memang ada waktu di kantor, kita sempatkan video call sama anak, sama istri gitu kan, biar istri juga merasa diperhatikan seperti itu. Pak Wan, untuk selanjutnya ada nggak Pak pesan-pesan untuk teman-teman kita, untuk kerabat kita, khususnya di pemasyarakatan sebagai petugas, ada nggak sih Pak pesan-pesannya? Baik, pesan-pesan untuk di lapas, khususnya di lapas Cibinong Pondok Raja, kita harus semangat lagi, lebih kompak lagi, dan jayalah lapas seluruh Indonesia. Mantap, jayalah seluruh lapas Indonesia. Oke Pak, pertanyaan terakhir nih ya Pak. Bapak ada selama menjadi ASN di Kemenkumham ini, ada target gak Pak? Targetnya itu mungkin menjadi pejabat atau menjadi pindah UPT atau yang lainnya, gimana Pak? Ada nggak targetnya Pak? Untuk target sampai saat ini saya belum ada kepikiran ke arah sana. Apalagi untuk menjadi pejabat, saya merasakan saya belum siap. Belum siap untuk menjadi pejabat. Kenapa? Mungkin yang saya lihat di eranya sekarang, mungkin jadi pejabat itu nggak bisa asal mau aja gitu kan, asal mau aja. Kita harus benar-benar siap mental, siap bekal, artinya harus bisa menyesuaikan dengan yang lain gitu kan. Artinya yang pasti saya sampai saat ini belum ada kepikiran ke sana gitu kan. Ada kepikiran untuk jadi pejabat gitu kan. Tapi ya kalau kata orang lain katanya, kalau memang garis tangan saya harus jadi pejabat, ya alhamdulillah saya akan berusaha seperti itu. Cuma kalau memang ditanya sama siapa, kamu siap menjadi, saya belum siap. Ketika garis tangan ya mungkin saya harus belajar. Kalau boleh nolak, umpamanya saya tolak. Oke, Pak Wan, terima kasih atas waktunya untuk hari ini. Mohon maaf mengganggu pekerjaannya sebentar Bapak. Oke, demikian Sobat LCB di edisi LCB Podcast hari ini, dan stay tune terus di YouTube Lapas Cibinong yang pasti bersinar. Sampai jumpa di LCB Podcast berikutnya. Bye bye. 3, 2, 1, tutup keong.